Halo, kita akan belajar kali ini tentang pengertian pendidikan. Manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan tidak lepas dan tidak akan lepas dari pendidikan. Karena pendidikan berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia, baik individu maupun kelompok, baik jasmani, rohani, spiritual, material, maupun kematangan berpikir. Dengan kata lain, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan pendidikan. Pendidikan, dilihat dari sudut pandang tertentu akan berbeda pengertiannya, akan tetapi maksudnya tertuju pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menoleh tentang beberapa pengertian pendidikan yang disampaikan para ahli pendidikan, diantaranya Langeveld menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap pihak lain yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Melihat beberapa pengertian pendidikan tersebut, maka untuk merumuskan pengertian pendidikan secara memadai memang kompleks, sebab pengertian pendidikan dapat dipandang dari berbagai bentuk, aspek, unsur, dan berbagai disiplin ilmu, dan sesuai dengan dasar filosofinya. Tetapi tidaklah merisaukan, dari setiap pengertian pendidikan yang terpenting adalah maknanya dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pendidikan pada bahasan ini diutarakan dalam 3 bagian, yaitu pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup, pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, dan pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Bagian pertama, pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup. Pengertian pendidikan berdasarkan ruang lingkup dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pengertian pendidikan maha luas, luas terbatas, dan pengertian pendidikan secara sempit. Pengertian pendidikan maha luas maksudnya pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hayat. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Dalam melaksanakan kehidupan yang berlangsung dalam masyarakat, tentunya akan diperoleh pengalaman-pengalaman hidup, baik yang bersifat positif maupun negatif. Tetapi apakah semua pengalaman hidup itu menjadi pendidikan? Pengalaman-pengalaman positif dan konstruktiflah yang dapat disebut pendidikan, karena tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan harkat martabat manusia itu sendiri. Pendidikan tidak terbatas pada suatu kurun waktu tertentu, tetapi berlangsung terus-menerus sepanjang masa, selama terjadi kontak antara individu dengan individu, atau ada pengaruh dari satu dengan yang lainnya. Tujuan pendidikan secara luas terarah pada apa yang ingin dicapai selama hidup, atau sama dengan tujuan hidup. Tidak ada individu yang ingin tujuan hidupnya negatif, yang ada hanyalah tujuan hidup yang sempurna secara material, spiritual, lahir, serta batin, serta menyangkut seluruh aspek kepribadian manusia. Pengertian pendidikan secara sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan bersifat terbatas, baik dari segi waktu pelaksanaan, materi, atau isi pembelajaran. Ruang lingkup kegiatan maupun tujuan yang ingin dicapai juga sangat terbatas. Pendidikan hanyalah usaha sekolah dalam mengupayakan terjadinya proses pembelajaran pada satu kurun waktu tertentu dan disesuaikan menurut program kurikulum. Kedalaman dan keluasan pembelajaran hanya lebih mengutamakan pada pembahasan materi-materi pelajaran yang ada kaitannya dengan program kurikulum. Di pihak lain ada tuntutan-tuntutan yang diharapkan dapat dibina melalui kurikulum tersebut.
Jadi, pendidikan hanya mengembangkan kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan kewenangan sekolah, melaksanakan program kurikulum dan program-program lainnya untuk kelancaran proses pembelajaran. Pengertian pendidikan dalam arti luas terbatas adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat. Pengertian pendidikan ini merupakan jalan tengah antara pengertian pendidikan maha luas dan pengertian pendidikan secara sempit. Pendidikan berlangsung pada situasi-situasi tertentu dan dilaksanakan secara terprogram pada setiap jenis, jenjang, dan bentuk pendidikan. Waktu pelaksanaannya tidak dilakukan setiap saat dan sembarangan, tetapi proporsional dengan memilah-milah waktu pelaksanaannya untuk keperluan setiap kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan tidak bersifat terpisah-pisah dari setiap kemampuan yang diperoleh pada setiap bentuk pendidikan, tetapi sebagai satu kesatuan pengembangan kemampuan yang diperoleh serta adanya keterpaduan dengan tujuan-tujuan sosial. Dengan demikian, tujuan pendidikan adalah sebagai penunjang mencapai tujuan hidup manusia. Berikut diuraikan karakteristik pengertian pendidikan makna luas, sempit, dan luas terbatas menurut Reja Mudia Harjo. Bila dilihat dari masa pendidikan, makna luas berlangsung seumur hidup selama ada pengaruh lingkungan. Bila dilihat dari secara sempit, berlangsung dalam setiap batas-batas waktu tertentu di sekolah. Lain halnya dengan luas terbatas, masa pendidikan berlangsung seumur hidup, tidak berlangsung sembarangan, tetapi pada saat-saat tertentu. Dilihat dari lingkungan pendidikan, makna luas berlangsung dalam segala lingkungan hidup, baik yang diciptakan maupun yang tidak diciptakan dengan sendirinya. Bila dilihat, lingkungan pendidikan secara sempit berlangsung secara khusus yang diciptakan secara teknis di kelas. Sedangkan lingkungan pendidikan secara luas terbatas berlangsung dalam sebagian dari lingkungan hidup, pendidikan berlangsung dalam lingkungan kultural. Bila dilihat dari bentuk pendidikan, pengertian pendidikan makna luas terentang dari bentuk-bentuk yang misterius atau tidak sengaja sampai terprogram. Pendidikan berbentuk segala macam pengalaman belajar dalam hidup, terjadi sembarangan, dimanapun dan kapanpun. Lain dengan bentuk pendidikan secara sempit, isi pendidikan tersusun secara terprogram, terjadwal berdasarkan program kurikulum. Dan bentuk pendidikan secara luas terbatas, pendidikan dapat berbentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kegiatannya dapat berbentuk pengajaran, bimbingan, dan atau latihan. Dan terakhir, bila dilihat dari tujuan pendidikan, makna luas, tujuan pendidikan terkandung dalam setiap pengalaman belajar. Tujuannya tidak terbatas. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup manusia. Lalu, tujuan pendidikan dalam arti sempit ditentukan oleh pihak luar, terbatas pada pengembangan kemampuan tertentu, dan tujuan pendidikan adalah mempersiapkan hidup. Lain halnya dengan tujuan pendidikan dalam makna luas terbatas, tujuan pendidikan mencakup tujuan-tujuan dari setiap bentuk pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sebagian dari tujuan hidup yang bersifat menunjang terhadap pencapaian tujuan hidup. Pada bagian kedua, kita pelajari tentang pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Berbicara tentang pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, maka terlebih dahulu perlu berbicara tentang pendekatan ilmiah dalam pendidikan. Ciri-ciri pendekatan ilmiah dalam pendidikan adalah 1. Analisis. Maksudnya menjabarkan sesuatu hal dalam unsur-unsur yang lebih kecil, karena dalam pendidikan ada batas-batas tertentu dipandang dari sudut ilmu tertentu seperti sosiologi,
psikologi, antropologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kedua, deskriptif. Maksudnya menggambarkan secara terinci tentang unsur-unsur kependidikan yang menjadi objek penyelidikannya. Ketiga, empiris. Maksudnya mengungkapkan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam pendidikan dengan menggunakan prosedur kerja yang cermat, terencana melalui penderiaan dan berdasarkan pikiran yang logis. Terakhir, keempat, mulai dengan satu asumsi. Maksudnya, suatu pendapat yang diakui kebenarannya tanpa pembuktian. Dengan kata lain, suatu pendapat dalam satu disiplin ilmu tertentu dalam pendidikan sudah diakui kebenarannya oleh para pemerhati pendidikan. Pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah artinya berdasarkan pada kajian setiap karakteristik keilmuan dari setiap disiplin ilmu yang dipersembahkan terhadap pendidikan. Pada kesempatan ini ada beberapa disiplin ilmu yang merupakan kajian dalam pendidikan yang diutarakan, yaitu psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan ekonomi. Psikologi adalah studi tentang kegiatan-kegiatan atau tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang hidupnya, dari dalam kandungan sampai balita, dari masa kanak-kanak sampai dewasa, serta masa tua. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa individu merupakan titik sentral dalam melaksanakan aktivitas hidupnya dalam rangka mencapai tingkat kematangannya dari setiap tugas perkembangannya. Pandangan-pandangan psikologis tersebut kiranya mengarah pada pola ideografis yang menekankan pada tuntutan-tuntutan individu. Pengertian pendidikan menurut psikologi adalah personalisasi peranan, atau dapat dikatakan pula bahwa pengertian pendidikan dari sudut pandang psikologis adalah individualisasi atau proses pengembangan individu. Disiplin ilmu lain yang juga menopang terhadap pendidikan adalah sosiologi, yaitu studi tentang interaksi antara individu dalam kehidupan kemasyarakatan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa manusia hidup tidak lepas melakukan hubungannya dengan manusia lain atau dengan kelompok atau dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan pada intinya merupakan hubungan atau interaksi dan interrelasi antara manusia dengan manusia, karena tanpa adanya interrelasi antara manusia, maka pendidikan tidak akan terjadi. Sebab manusia tidak akan dapat hidup menyendiri secara sempurna, tetapi berada dalam kelompoknya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pandangan sosiologi, manusia adalah animal sosial atau binatang yang hidup bermasyarakat. Karakteristik masyarakat tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana siswa dan guru berinteraksi dan berinterrelasi satu sama lain sebagai makhluk sosial. Pengertian pendidikan menurut sosiologi, pendidikan adalah proses sosialisasi individu, socialization of personality, atau dengan kata lain, proses menjadikan anggota masyarakat yang diharapkan. Disiplin ilmu lain yang juga menopang terhadap pendidikan adalah antropologi. Antropologi berbicara tentang pengetahuan manusia atau studi tentang ras manusia. Cabang ilmu ini berdekatan dengan pendidikan. Yang paling berdekatan adalah antropologi biologis atau fisik dan antropologi sosial budaya. Antropologi biologis atau fisik mengungkapkan tentang ciri-ciri khas manusia. Sedangkan menurut antropologi budaya itu mempelajari tingkah manusia, salah satunya segala sesuatu di dalam bidang sosial atau disebut sosial budaya. Karakteristik umum budaya antara lain tingkah laku kultural dipelajari. Makna terpenting di dalam antropologi, kajiannya terhadap pendidikan adalah
proses pemindahan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya yang disebut enkulturasi. Selanjutnya, pendidikan dipandang dari sudut politik mengarah pada ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara. Politik atau ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketatanegaraan, bahwa manusia sebagai animal politikon atau binatang yang hidup berpolitik, artinya manusia dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dalam mengikuti kehidupan berpolitik. Politika atau ilmu politik dalam hubungan dengan pendidikan merupakan dasar dalam pengelolaan pendidikan secara makro, karena mau tidak mau sistem pendidikan yang dianut akan selalu bergantung pada sendi-sendi politik yang dilakukan dalam satu kurun pemerintahan yang memegang kekuasaan. Demikian juga, politik suatu negara akan berdampak pada terjalinnya kerjasama internasional di dalam bidang pendidikan, pendidikan politik, dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan dari sudut pandang ilmu politik atau politika adalah sivilisasi atau proses menjadi warga negara yang diharapkan. Terakhir, pendidikan dipandang dari sudut ekonomi mengarah pada upaya-upaya dalam mencapai kemakmuran manusia. Ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Menurut pandangan ekonomi, manusia adalah animal economicus atau binatang yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Artinya, binatang yang selalu berupaya memperoleh kebutuhan dirinya. Manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi akan berhubungan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi sepanjang waktu. Artinya, dalam kegiatan ekonomi akan ada barang produksi didistribusikan untuk kebutuhan konsumen sebagai barang konsumsi yang dibutuhkan sepanjang waktu. Dalam prinsip ekonomi disebutkan bahwa modal yang dikeluarkan seminimal mungkin dapat diharapkan memperoleh keberhasilan semaksimal mungkin. Makna ungkapan tersebut dalam pendidikan dapat diartikan sebagai human investment atau penanaman modal dalam sumber daya manusia ditinjau dari ekonomi makro. Artinya, bagaimanakah modal yang telah dikeluarkan oleh manusia dalam pendidikan diharapkan dapat diperoleh kembali modal lebihnya sebagai sebuah keuntungan. Pendidikan ditinjau dari sudut makroekonomi adalah profesionalisasi. Artinya, bagaimanakah modal yang telah ditanamkan dalam pendidikan dapat diperoleh keuntungan menjadi manusia yang profesional. Bagian ketiga adalah pengertian pendidikan berdasarkan sistem. Pengertian sistem adalah satu kesatuan yang integral, sejumlah komponen, dan komponen-komponen tersebut saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing. Tetapi secara fungsi, komponen-komponen itu terarah pada pencapaian satu tujuan. Beberapa makna yang terkandung dalam pengertian sistem, yang pertama adalah adanya sekumpulan atau keseluruhan. Yang kedua, sekumpulan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Yang ketiga, komponen atau bagian merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Keempat, komponen atau bagian tersebut mempunyai hubungan satu dengan yang lain secara bersama-sama. Kelima, setiap komponen mempunyai peranan dan fungsi masing-masing. Dan keenam, adanya satu tujuan. Berdasarkan gambaran karakteristik sistem tersebut, maka model sistem yang sederhana dan lazim para ahli menggambarkan ditinjau dari sudut input, proses, dan output. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masukan pendidikan sebagai sistem yang berada di dalam suatu lingkungan berupa sistem pemerintahan, sistem agama, sistem bisnis, dan sistem-sistem lain yang ada di dalam masyarakat. Sistem bergerak dinamis dalam masyarakat. Masyarakat adalah suprasistem bagi sistem-sistem tersebut, termasuk sistem pendidikan. Sistem pendidikan menerima input dari masyarakat berupa input mentah atau raw input berupa calon peserta didik. Input lingkungan, environmental input berupa tujuan pendidikan, filsafat pendidikan atau filsafat sekolah, aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan masyarakat,
dan input instrumental seperti pendidik atau guru, kurikulum, buku, alat bantu belajar, sarana dan prasarana pendidikan, uang, dan sebagainya. Proses pendidikan merupakan proses transformasi, yaitu interaksi fungsional antar berbagai komponen input dalam mengubah masukan mentah menjadi satu hasil atau output yang diharapkan. Setelah mengalami proses transformasi, proses belajar dan mengajar, atau bimbingan, atau ujian, dan lain-lain, maka sistem pendidikan menghasilkan output berupa manusia yang telah terdidik, yang telah berubah meningkat kualitasnya dalam aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai. Selanjutnya, output itu dapat memberikan umpan balik bagi sistem pendidikan agar diadakan perubahan atau modifikasi di berbagai strategi dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Berdasarkan uraian sekilas tentang teori sistem tersebut, memberikan arah tentang gambaran pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Artinya, pendidikan dapat dilihat dari keseluruhan aspek input, proses, dan output. Pendidikan adalah keseluruhan sistem yang terintegrasi dari setiap aspek pendidikan, mulai dari input yang diproses atau ditransformasi oleh komponen-komponen pendidikan yang berhubungan satu sama lain, yang sesuai dengan fungsinya masing-masing berjalan seiring seirama dalam mencapai tujuan pendidikan atau output pendidikan, yaitu manusia yang terdidik, yang mempunyai kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Demikianlah pengertian pendidikan pada pembahasan kali ini. Sekali lagi, pembahasan ini atau pemaparan tentang pengertian pendidikan ini merupakan sebuah stimulan. Artinya, Anda diharapkan mempelajari lebih dalam tentang pengertian pendidikan ini. Memahami perspektif yang banyak tentang pendidikan membuat Anda harapannya memiliki kemampuan untuk membaca situasi pendidikan, baik secara makro maupun secara mikro, dari berbagai sudut pandang, baik pendekatan ilmiah, pendekatan sistem, maupun dari keseluruhan ruang lingkup pendidikan. Semoga paparan ini bermanfaat. Selamat belajar lebih dalam.